subscribe ya teman-teman. Diawali dengan memperlihatkan sebuah ajang balap mobil paling bergengsi di Amerika, terlihat ribuan pasang mata nampak tengah fokus pada jalannya balapan. Di mana hal seru yang paling mereka nanti-nantikan di sini adalah momentum ketika ada pembalap yang mengalami crash atau kecelakaan. Dan kisah akan berfokus pada beberapa penonton di tribun sektor 180. Ada Han si baju hitam, Janet pacarnya si Han, Lori si rambut pirang, Nick si paling pengertian, sekaligus suaminya Lori. Termasuk seorang montir handal bernama Andy dan istrinya yang ikut memadati tribun. Di mana ketika sedang fokus-fokusnya nonton, muncul si koboi bernama Jonathan yang tiba-tiba menghalangi penglihatan mereka semua. Dari sekian banyak penonton yang hadir, hanya Nicklah yang ujuk-ujuk merasa gelisah dengan kondisi tribun saat ini. Dimulai dari bangku duduknya yang sudah keropok, tembok beton yang mulai retak-retak. Bahkan saat ia mencoba mengabaikannya, ada sebuah situasi yang tak disadari oleh pit kru balapan. Ketika jerigen oli tumpah ke jalanan, dan nyaris membuat salah satu pembalap mengalami tabrakan. Sejalan dengan beberapa baut pagar pembatas yang mulai longgar akibat kerasnya suara mobil, Nick dikejutkan dengan selembar pamflet berisi daftar pembalap yang gugur persis di sampingnya. Tak hanya itu saja, ia juga merasa ada seseorang yang menepuk pundaknya di belakang. Namun saat menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. You okay? Felt something touch me, something. Di saat bersamaan, ada peserta balap yang memasukkan mobilnya ke pit stop untuk mengisi bahan bakar. Namun karena ia terlalu terburu-buru, tim kru pun tidak sempat mengambil obeng dari lubang pengunci tangki mobilnya. Yang alhasil, membuat si obeng terlempar jatuh ke tengah lintasan dan akhirnya ya seperti biasa. Ternyata semua itu hanya bayangan Nick saja. Namun yang membuat Nick terkejut adalah kemunculan orang-orang pada bayangan tadi mirip sekali dengan apa yang kita lihat saat ini. Seperti kemunculan si Jonathan dengan setelan koboinya. Seorang ibu yang menutup telinga kedua anaknya dengan perintilan kancing baju. Disusul oleh Andy dan istrinya termasuk si preman Ries bernama Carter yang mendapat teguran dari Pak CP yang merupakan petugas keamanan di sana. Nick, is there something wrong? Nick? Nick? Need you to move your foot. Tak lama muncullah mobil balap bernomor 6 yang menurut Nick mobil itulah penyebab malapetakannya. Sehingga ia dengan cepat meminta semua orang untuk keluar dari sana. Sempat terjadi keributan karena Nick ngeyel nyerobot ingin keluar. Hal itu tak berlangsung lama. Setelah mereka kembali teralihkan oleh balapan yang sedang berlangsung. Alhasil, hanya 6 orang sajalah yang berhasil keluar, termasuk Carter yang rela meninggalkan istrinya di dalam demi untuk bisa melerai si Nick. Namun belum juga Nick selesai menjelaskan semuanya. Apa yang Nick takutkan ternyata benar-benar terjadi. Kecelakaan besar yang diantaranya menewaskan istri Carter karena masih terjebak di dalam sana, termasuk istrinya Andy yang tanpa diduga akan ikut bernasib sama. Singkat cerita, malam pun tiba. Beberapa waktu setelah kejadian tragis di sirkuit balapan, Nick dan teman-temannya kembali berkumpul di sebuah kafe untuk merenungkan apa yang sudah mereka lalui. Termasuk bersyukur karena mereka masih diberi kesempatan untuk melanjutkan hidup. Tak jauh dari lokasi kafe, warga setempat sedang mengada akan acara tabur bunga untuk para korban, sehingga Nick dan Lori pun ikut menghadirinya. Selain bertemu CP, mereka juga dihampiri oleh Carter yang nampak masih sangat keras terhadap CP, yang dianggap telah menghalangi Carter untuk menyelamatkan istrinya. Your time's coming, Chocolate. Setibanya di rumah, Nick tiba-tiba terbangun karena mimpi aneh yang dialaminya. Nick menjelaskan bahwa ia melihat semacam rantai derek yang terbakar. Namun karena sudah larut,
Mereka pun tidak lanjut membahasnya. Sementara di tempat lain, ada sebuah truk derek yang ternyata benar-benar dikemudikan oleh Carter. Di mana pada malam itu, Carter diam-diam mendatangi rumah CP untuk membalas dendam. Karena masih tidak terima atas kematian istri tercintanya. Karena mabuk berat, Carter sampai lupa mematikan mesin mobilnya. Bahkan ketika rantai derek terjatuh akibat tertarik skop yang diambilnya, Carter sama sekali tidak peduli dan terus saja jalan. Yang padahal, itu menyebabkan gantungan sepatu kuda terjatuh, menimpa persnelang, dan membuat mobil melaju dengan sendirinya. Dengan cepat Carter naik untuk menghentikan mobilnya, namun karena pintu sudah terkunci otomatis, Carter memilih pasrah dan membiarkannya begitu saja. Tanpa sadar, jika rantai derek yang tadi tak sengaja mengait kaki si Carter yang sedang ngejengkang hingga membuatnya terseret dan tewas saat itu juga. Keesokannya, tragedi itu pun disiarkan pada berita pagi. Lori langsung memberitahu Nick soal hal ini. Di sini Nick baru sadar bahwa semua yang dilihat dalam mimpinya semalam mungkin adalah sebuah petunjuk tentang bagaimana si preman Carter akan mati. On how Daniels was killed. All that is known at this time is that Ato's wife was tragically I've killed. seen that door before. Tak lama, Nick kembali mendapat bayangan sebuah gunting yang jatuh. Terlepas apakah itu pertanda berikutnya atau bukan, namun setelah peristiwa di sirkuit bulan lalu, Nick sering mengalami penglihatan aneh yang tak masuk akal. It was like a vision. Wait, you saw how another person was gonna die? Beralih ke tempat lain, terlihat dua bocil iseng melempari batu kerikil ke taman yang rumputnya sedang dipotong. Sementara sang ibu tengah berada di salon untuk menservis kukunya yang sudah bau comberan, di mana si ibu sempat kena prank saat kursi yang akan didudukannya tiba-tiba mengalami masalah. I'm so sorry. Saat sedang membersihkan kuku, kita akan diperlihatkan dengan beberapa kejadian memilukan, seperti kipas angin yang gantungannya hampir coplok, botol hairspray yang terjatuh lalu terpanggang mesin catok rambut, termasuk tumpahan krim di lantai yang masih belum terkondisikan, di mana saat ketika dua anak tadi masuk untuk meminta uang jajan, tiba-tiba beruntung mereka masih selamat. Sebelum pamit, si ibu meminta maaf atas kelakuan kedua anaknya yang pecicilan dan sudah mengacaukan tempat ini, yang ketika ia masih berada di depan pintu sembari menunggu kedua anaknya. Let's go, get in the car. Ternyata ibu dan kedua anak tadi adalah mereka yang selamat dari tragedi arena balap waktu itu. Yang atas kejadian barusan, Nick mengumpulkan Janet dan Han untuk kembali mengingatkan keduanya bahwa seperti peristiwa penerbangan 180 yang sudah ia baca, kematian akan datang sesuai urutannya masing-masing. Meski rantai kematian sudah terputus dengan menggagalkan kematian yang lainnya, namun cepat atau lambat, kematian akan tetap menghampiri orang yang terlibat di dalamnya. Hope you have fun. Janet, come back. Don't. Janet yang sangat ketakutan memilih pulang duluan, disusul oleh Han yang berniat untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan bersenang-senang. Sementara untuk Nick, ia kembali mendapat bayangan sebuah matalas karbit dan tali hidrolik yang entah apa maksudnya. Namun Nick cukup yakin jika kematian berikutnya pasti berhubungan dengan apa yang ia lihat barusan. I think we can stop it. How? We gotta go to the racetrack. Malamnya Nick dan Lori kembali mendatangi sirkuit balap untuk mengingat lagi siapa yang berada pada posisi kematian berikutnya. Namun tiba-tiba, Cepe dan membawa mereka ke kantor polisi, yang secara kebetulan CP menunjukkan rekaman CCTV saat tragedi di sirkuit balapan sedang berlangsung. Yang jika dilihat dari tempat duduknya, Nick menduga bahwa orang berikutnya adalah si montir Andy. But how? I mean, we don't even know his name. Do you know? Grand State Customs. Tanpa menunggu lama, mereka bertiga langsung mendatangi Andy di tempat kerjanya. Terlihat beberapa properti bengkel yang persis dengan apa yang Nick lihat dalam bayangannya. Andy diberitahu jika mungkin saat ini ia sedang dalam bahaya. Namun di luar skenario, Andy justru memilih tetap berada di sana. Kalaupun memang sudah seharusnya maut atau modar di bengkel ini, Andy sudah sangat siap untuk menghadapinya. Dan akhirnya
Karena berhasil selamat dari kejadian barusan, Andi pun tertawa lepas dan semakin yakin jika saat ini memang bukan gilirannya. Tetapi karena belum tahu siapa yang akan jadi target selanjutnya, mereka akhirnya sepakat untuk mencari keberadaan Han dan Janet secepat mungkin. Nick akan mencari Han seorang diri, sementara Lori dan Pak CP bertugas untuk menemukan Janet. Karena Nick yakin bahwa salah satu dari merekalah yang akan tewas selanjutnya. I'm gonna find Han. Come on, pick up the phone. Come on. Dalam perjalanan, Nick kembali mendapati penglihatan, seperti sebuah koin yang tenggelam, lalu meteran debit air yang pecah, dan sebuah paralon besar yang bocor. Sehingga Nick langsung mengirim pesan suara agar Han menjauhi semua yang berhubungan dengan air. Karena bisa jadi, itu sebuah pertanda yang akan menjadi penyebab kematiannya. Han pun yang baru menerima pesan suara dari Nick, langsung mencoba untuk menelepon balik. Namun HP-nya keburu mati saat seorang bocil iseng menembaknya dengan pistol mainan, di mana Han yang kesal langsung merebut dan membuangnya sembarangan, tanpa sadar jika pistolnya jatuh dan menimpa tuas generator penguras kolam. Saat sedang memainkan koin keberuntungannya, tiba-tiba Han dikejutkan oleh bola golf yang tak sengaja mengenainya dan menjatuhkan koinnya ke dalam kolam. Di mana Han yang tidak ridho jika koinnya sampai hilang pun langsung nyebur untuk mencarinya. Terlambat bagi Nick, karena saat ini Han sedang terjebak dalam hisapan pembuangan air yang sangat kuat. Sempat minta tolong kepada mbak-mbak cawet di atasnya. Hal itu percuma saja, karena suaranya tidak akan terdengar sama sekali. Beralih ke Janet, yang sedang pergi ke tempat steam untuk mencuci mobilnya, gara-gara kena telek burung. Tak lama setelah itu, Lori menelepon dan bermaksud memperingatkannya. Namun karena keburu ditutup, mereka segera pergi mencari tempat steam biasa Janet mencuci mobil. Di mana Janet sendiri terlihat baru masuk ke mesin pencucian. Janet lupa jika ia belum menurunkan antena mobilnya. Padahal jelas-jelas itu tidak boleh, karena bisa membahayakan mesin pencuci otomatisnya. Akibat konslet yang ditimbulkan, mesin pencuci tiba-tiba mati dan membuat Janet terjebak di dalamnya. Sempat mencoba kabur lewat kaca sunroof, tapi gagal. Karena sunroofnya malah ikut-ikutan macet, Janet kembali harus dibuat panik saat pipa air tiba-tiba bocor dan memenuhi bagian dalam mobilnya sehingga beruntung, Lori dan Pak CP datang tepat waktu dan berhasil menghentikan mobilnya, di mana Lori segera turun dan mengeluarkan Janet dari dalam mobilnya. Tepat saat sebuah pipa besar hampir saja menimpa mereka berdua. Setibanya di rumah, Cepe terlihat merenung dengan apa yang sudah menimpa Han dan Janet. Cepe sadar betul jika sekarang adalah gilirannya. Alih-alih melakukan antisipasi, Cepe memilih pasrah dengan nasibnya saat ini. Sementara untuk Nick dan Lori, mereka sedang melakukan beberapa antisipasi, sembari membahas langkah apa yang harus dilakukan. Tepat saat ada angin yang menumpahkan gelas di atas meja. Look. Melihat pertanda baik dari koran tersebut, mereka berdua segera pergi ke rumah Pak Cepe untuk memberitahu kabar baik ini. Yang setelah beberapa kali ketuk-ketuk, ternyata pintunya tidak dikunci, sehingga mereka langsung masuk dan memanggil-manggil Pak CP, yang ternyata George! Oh my God! What are you doing, man? Why are you trying to kill yourself? beruntung mereka datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. CP menjelaskan bahwa seharian ini ia sudah melakukan berbagai hal gila untuk bundir, tapi semuanya tidak ada yang berhasil. Bahkan barusan juga mereka berdua malah menyelamatkannya, di mana Lori langsung memotong bahwa alasan Cepe tidak mati adalah karena Lori berhasil memotong rantai kematian dengan menyelamatkan Janet tadi siang. I think congratulations are in order.
To life. To life. Let me get the cookies. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Sementara Lori izin dulu ke bioskop bersama Janet. Nick sendiri masih berkemas untuk sebuah perjalanan ke Amsterdam. Dalam rangka menenangkan diri. Tak lama, ada sebuah majalah jatuh yang membuat Nick lagi-lagi mendapat penglihatan aneh. Disusul dengan berita di televisi tentang korban selamat dalam kecelakaan di arena balap, yaitu Jonathan si Cowboy, yang saat ini masih dalam perawatan dokter. George, how fast can you meet me at the hospital? George. Dengan cepat, Nick mengajak Cepe untuk pergi ke rumah sakit, yang semasuknya mereka ke dalam lift. Nick menjelaskan alasan kenapa kemarin Cepe tidak mati adalah karena memang itu belum gilirannya. Melainkan, ada Jonathan si Cowboy yang saat ini masih hidup, meski dalam kondisi kritis. Great. Sementara mereka masih mencari lokasi kamarnya, Jonathan sendiri baru sadar dari koma yang dialaminya. Jonathan tidak sadar jika tepat di atas kamarnya saat ini, ada seorang lansia sedang bersiap untuk mandi. Di mana hal teledor terjadi saat si perawat yang mengisi bathtub lupa menutup kembali kerannya. Sehingga saat air semakin meluap, ternyata airnya merembes sampai ke kamar John berbaring saat ini. Tepat saat Nick dan Cepe juga tiba di sana. Gagal menyelamatkan Jonathan. Mereka buru-buru ke bioskop untuk memperingatkan Lori dan Janet. Namun baru saja keluar dari rumah sakit, tiba-tiba. Wife said that deja vu is like God's way. Meski berat meninggalkan mayat Cepe tergeletak begitu saja, Nick tetap yakin jika Lori dan Janet masih bisa diselamatkan. Dalam perjalanan, ia kembali mendapat penglihatan tentang beberapa paku dan sebuah bioskop yang ludes terbakar. Setibanya di lokasi, ia pun buru-buru mencari ruangan tempat mereka nonton saat ini. There's two for Lovelace dying. Thank you. Beralih ke Lori dan Janet yang masih sedang nonton, mereka tidak tahu jika saat ini tepat di belakang bioskop, ada beberapa pekerja sedang membangun ruang bioskop baru. Pak Mandor memberitahu, jika mereka sudah memasuki jam istirahat, yang setelah ruangan kosong, salah satu terpal tak sengaja terbuka dan memantulkan cahaya matahari ke kacamata yang menyorot langsung ke serbuk gergaji, disusul dengan si terpal yang kembali terseret angin. Sehingga bersamaan dengan api yang menyulut semua benda mudah terbakar di ruangan konstruksi, Nick sendiri akhirnya berhasil menemukan Lori dan langsung memberitahu apa yang dilihat dalam bayangannya. Namun karena Janet ngeyel tidak percaya dan memilih untuk tetap megege, maka Nick pun segera pergi dengan hanya membawa Lori saja. Sampai akhirnya terjadilah ledakan super dahsyat yang membuat seluruh mal meledak dan roboh, sekaligus memotong laju eskalator yang Nick dan Lori sedang lewati. I mean, it's deja vu. My wife Lagi dan lagi, semua itu hanya bayangan Nick saja, di mana ia segera merubah rencana dan memutuskan pergi ke lokasi bangunan untuk memadamkan apinya terlebih dahulu. Karena Nick yakin, jika apinya berhasil dipadamkan, maka ledakan bioskop pun tak akan pernah terjadi. Alih-alih berhasil dipadamkan, tabung pemadam keburu habis saat api masih menyala, disusul dengan api yang menyambar, lalu hingga persis di atas tumpukan serbuk kayu lain, di mana Nick tidak tahu jika tabung yang barusan ia lempar tak sengaja memecah kaca dan membuat mesin tembak kayu terjatuh, sehingga membuat keadaan malah tambah parah. Beruntung Nick masih bisa mengendalikan keadaan dan terus berjuang sebisa mungkin. Sehingga, situasi yang semula berpotensi menjadi bencana besar pun akhirnya berhasil digagalkan. Tak terkecuali dengan Lori dan Janet yang juga berhasil selamat berkat tindakan sigap yang baru saja Nick lakukan.
1 minggu berlalu. Nick dengan perban di lengan kanannya tak sengaja melihat mas tukang wifi yang tangganya sudah meleot. Setelah memperingatkan beliau, tibalah Nick di kafe tempat biasa dia nongkrong. Di situ juga ada Lori dan Janet menunggunya untuk sekedar merenungkan musibah yang baru mereka alami. That was really weird. I love your bag, by the way. So it just opened? Yes. Di saat obrolan masih berlangsung, kembali muncul hal janggal seperti acara balapan di televisi. Kemunculan poster kolam renang tempat Han tewas dan beberapa keanehan lain. Nick curiga jika berkumpulnya mereka di sini masih bagian dari rancangan kematian yang belum berakhir. Sampai akhirnya What if we didn't change anything? tamat. Terima kasih sudah menyaksikan alur cerita film sampai akhir. Sampai jumpa kembali di movie selanjutnya.